Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra dzil qa'dah wa dzil hijjah min ashhuril hurum wa faddala syahra dzil hijjati bi tad'ifi ujuril ibadat faman kana kharaja min baitihi ila syira'il udhiyati kana lahu bi kulli khatwatin 'ashru hasanat wa muhiya 'anhu 'ashru sayyi'at. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الموجد المعدم المخلوقات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رغب أمته في الأضحية وأعمال الصالحات اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه ما اختلفت الأيام والساعات. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini kami berpesan kepada para jamaah sekalian, utamanya pada diri kami sendiri. Marilah kita terus berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu kita laksanakan sekaligus kita taati perintah-perintah Allah dan kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran, juga kesabaran, keteguhan dan keikhlasan hati semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan takwaan yang senantiasa kita upayakan ini akan menjadi sebab kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dan juga keberkahan hidup baik di dunia ini maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah rahimakumullah. Pada saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah yang insyaallah 2-3 hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang istimewa, yaitu bulan Dzulhijjah. Sebagaimana diketahui bahwa beramal kebajikan dan beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah menyongsong datangnya bulan Dzulhijjah ini kita perbanyak amal soleh dan berbuat kebajikan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-'ashr." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika syai'un. Tiada hari-hari beramal dalam hari-hari itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari di bulan Dzulhijjah, yakni 10 hari di dalam bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, dan tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu apapun darinya. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan, sesungguhnya ada seorang pemuda apabila datang bulan Dzulhijjah, keesokan harinya dia selalu berpuasa. Maka sampailah hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memanggilnya dan bersabda, "Apa yang mendorong kamu melakukan puasa pada hari-hari ini?" Lalu dia menjawab, "Demi ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah, sesungguhnya itu adalah hari-hari masyair dan hari-hari haji.
Semoga Allah mengikutkan aku dalam doa mereka. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya setiap hari yang kamu puasakan itu balasan pahalanya dapat mengimbangi 100 kuda, 100 unta, dan 100 kuda yang dipakai berjuang di jalan Allah. Lalu apabila datang hari Tarwiyah, kamu akan mendapatkan 2.000 kuda pahalanya, dan 200.000 unta, dan 2.000 kuda yang dipakai berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi bersabda, berpuasa pada hari Arafah itu, dan mengimbangi puasa 2 tahun, dan berpuasa pada hari Asyura sama dengan puasa setahun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, mengenai besarnya pahala berpuasa pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, utamanya pada hari yang ke-8 dan hari ke-9. Di antaranya sebagaimana dijelaskan dalam satu riwayat bahwa barang siapa yang berpuasa pada hari Tarwiyah, yakni tanggal 8 Dzulhijjah, maka Allah akan memberinya pahala seperti pahala kesabaran Nabi Ayyub alaihissalam dalam menghadapi cobaan. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah, maka Allah akan memberinya pahala seperti pahala Nabi Isa alaihissalam. Dan dijelaskan pula dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Qatadah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan." Rawahu Muslim. Puasa pada hari Arafah itu bisa menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Dzulhijjah ini pula umat Islam diwajibkan melaksanakan ibadah haji man istata'a ilaihi sabila, yang mampu menjalankannya. Dan di bulan Dzulhijjah pula umat Islam diperintahkan untuk mengeluarkan kurban, yaitu hewan yang disembelih dalam rangka untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Idul Adha yang terjadi di tahun ini adalah momentum amat penting dalam kehidupan beragama yang mengandung implikasi sosial. Di balik momen khusus peristiwa korban yang diacu dari tradisi Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, tersimpan makna yang bernilai agung, terutama bagi kaum muslimin yang memiliki keluasan rezeki dan pendapatan melebihi keperluan hidup keluarganya, agar dapat menyumbangkan sebagian hartanya melalui bentuk hewan kurban sebagai manifestasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagi kepada sesama manusia, khususnya kepada mereka yang kehidupannya dililit kemiskinan dan kesengsaraan. Maka pelaksanaan kurban yang dibawa Islam dan terjadi pada bulan Dzulhijjah ini bermula dari tradisi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat As-Saff ayat 102 sampai 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni albahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dzibhin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, maka Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Lalu ia menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, maka nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Maka peristiwa penyembelihan kambing oleh Nabi Ibrahim yang berlangsung ribuan tahun sebelum Masehi itu dilestarikan umat Nabi Muhammad SAW dengan motif sebagaimana tersebut dalam Al-Quran. Surah
Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhan dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat-ayat ini menyatakan bahwa Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu beliau bersyukur kepada Allah dengan mengerjakan sholat dan berkorban. Maka bagi setiap muslim yang dirinya telah mendapat karunia dari Allah berupa berbagai macam kenikmatan seperti penghidupan yang cukup, lebih-lebih yang memiliki harta melimpah, sangat dianjurkan untuk berkorban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah kurban dalam Islam, daging kurbannya tidak diserahkan kepada Tuhan sebagaimana upacara persembahan pada agama-agama di luar Islam. Tidak sedikit pun daging kurban diberikan kepada Tuhan. Di dalam surat Al-Hajj ayat 37 disebutkan la yanalallaha luhumuha wala dimaluha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapai. Tradisi kurban di luar Islam biasanya dibudayakan pada saat-saat tertentu sebagai perwujudan persembahan kepada dewa-dewa mereka. Misalnya pada zaman pra-Islam atau sebelum Islam, masyarakat Arab menyelenggarakan kurban atas nama Tuhan, yaitu dengan menyiramkan darah binatang yang disembelih ke dinding Ka'bah dan dagingnya kemudian dilemparkan ke depan pintunya. Mereka beranggapan bahwa Tuhan menghendaki darah dan daging tersebut. Malah sering di zaman jahiliyah, kurban menurut tradisi mereka membawa dampak psikologis yang merugikan diri mereka sendiri, seperti tradisi pengorbanan dengan objek anak manusia. Kemudian dengan kedatangan risalah kurban dalam Islam ke dunia ini adalah untuk mengubah cara dan metode kurban yang telah berlangsung dan sebagai ajaran yang penuh makna. Nabi Ibrahim yang hendak berkurban anaknya kemudian oleh Allah diganti dengan hewan berkaki 4. Pada hakikatnya merupakan sindiran pada waktu itu agar pelaksanaan kurban tidak membawa derita pada manusia. Hewan kurban dalam ajaran Islam pun tidak diletakkan atau dilemparkan pada tempat tertentu sebagai penyerahan kepada Tuhan, melainkan dibagikan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Praktek inilah yang kemudian diteruskan dalam syariat Islam sebagai realisasi firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hajj ayat 37 sebagaimana yang disebutkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan demikian maka kurban di samping mengandung dimensi ketuhanan juga dimensi kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan terlihat dengan distribusi hewan kurban pada yang berhak. Sedang dimensi ini pun tidak akan punya nilai apa-apa di hadapan Allah manakala tidak disertai refleksi takwa kepadanya. Artinya bentuk solidaritas sosial yang diwujudkan melalui kurban itu dalam rangka menunaikan anjuran Rasulullah SAW. Kurban diniatkan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Penuh keikhlasan, bukan dimaksudkan mencari popularitas, ingin dipuji, ingin disanjung atau diagungkan orang lain. Kurban adalah mengarah pada kemanusiaan untuk ketuhanan. Lebih dari itu, nilai pembagian kurban, daging kurban kepada manusia yang berhak jika diambil makna yang lebih dalam lagi adalah merupakan upaya terapi psikologi atas kesenjangan sosial, kaya miskin, makmur melarat. Maka ibadah kurban sebagai wahana hubungan yang dilandasi pada rasa memiliki kemanusiaan sehingga menumbuhkan kasih antara sesama. Inilah ibadah yang mencerminkan pesan Islam, di mana manusia dapat dekat dengan Tuhannya bila ia mendekati saudara-saudaranya yang berkekurangan. Islam tidak memerintahkan manusia untuk membunuh hewan di halaman pemujaan, di dalam hutan atau di tepi lautan dan sungai, lalu dagingnya diserahkan kepada Tuhan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28 menunjukkan hal itu. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi diberikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Maka dari sinilah mari kita yang berkecukupan, yang diberi harta cukup berlebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sadar akan
meletakkan posisinya sebagai orang yang berkecukupan melalui ibadah kurban yang sangat dianjurkan dalam Islam ini. Bila kita memiliki kenikmatan, kita disuruh berbagi kenikmatan itu dengan orang lain. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan Islam, kekuatan iman Islam sehingga bisa terus istiqomah dalam menjalankan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya kalau sudah tiba saatnya kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan membawa iman, Islam dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi 'ibadis shalihin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bil malaikati qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibu Allah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. والتابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واعل كلمتك الى يوم الدين. اللهم الف بين قلوب المؤمنين واصلح ذات بينهم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة من سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.